Oke, apakah kalian kepikiran mengapa ayunan bandul dan jam dinding itu geraknya selalu beraturan dan sama? Di dalam fisika, nama fenomena ini adalah gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana adalah gerakan yang berulang-ulang pada suatu titik simpangan dalam dunia sipil, contohnya seperti gedung yang mempunyai bantalan pegas yang digunakan untuk meredamkan gempa. Nah, contoh lain yang ada di dalam dunia sipil adalah peredam jembatan atau bridge dampers. Jembatan panjang atau jembatan gantung rentang terhadap angin yang menciptakan getaran harmonik atau aerodynamic instability. Pemasangan shock absorber atau damper khusus membantu meredamkan gerakan osilasi ini agar jembatan tidak mengalami deformasi atau keruntuhan akibat resonansi angin. Dan berikutnya ada base isolator atau fondasi gempa. Nah, sistem ini ditempatkan di antara struktur bangunan atas dan fondasi. Saat terjadi gempa, isolator ini memberikan fleksibilitas yang tinggi yang memperpanjang periode alami bangunan, mengubah getaran destruktif yang kuat menjadi getaran harmonik yang lebih lambat dan terkontrol agar bangunan tidak mudah roboh. Ada dua istilah yang sangat penting dalam materi ini. Yang pertama yaitu simpangan. Simpangan adalah berpindahnya benda dari titik tengah. Nah, kedua itu amplitudo. Amplitudo sendiri itu jarak terjauh atau simpangan maksimum dari benda tersebut. Oke, kita masuk ke bagian perhitungan atau rumus. Pertama bisa dilihat di sebelah sini, itu ada rumus simpangan. Rumus ini tuh dipakai ketika kita ingin mencari simpangan. Nah, di rumus itu kan ada tulisan Y sama dengan A. A itu amplitudo dan sin, setelah itu W yang berbentuk W, itu omega. Nah, setelah itu ada T itu waktu. Oke, selanjutnya itu ada rumus kedua yaitu rumus kecepatan. Rumus kecepatan ini jika Vmax atau kecepatan sudutnya itu 90 derajat, kita itu pakainya itu omega dikali amplitudo saja. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini ada rumus percepatan. Rumus percepatan ini kenapa ada negatifnya? Karena percepatan itu selalu menuju ke arah timbang. Energi dalam gerak harmonik sederhana. Jadi di dalam GHS ini kita memiliki 3 energi dalam. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik sendiri terjadi karena pergerakan suatu benda. Untuk rumusnya sendiri adalah setengah kali K kali A kuadrat kurang Y kuadrat. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial sendiri terjadi karena posisi suatu benda. Di sini rumusnya setengah kali K kali Y kuadrat. Dan yang terakhir ada energi mekanik. Energi mekanik itu total dari kedua energi tersebut dan nilainya akan selalu tetap. Untuk rumusnya setengah kali K kali A kuadrat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Sebuah sensor getaran berupa akselerometer dipasang pada jembatan untuk memantau getaran akibat beban kendaraan. Sensor tersebut memiliki massa 5 kg dan dihubungkan dengan sistem pegas yang memiliki konstanta pegas sebesar 2000 Nm. Ketika jembatan bergetar, sensor ini melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 3 cm. Hitunglah periode getaran sensor, frekuensi getaran sensor, kecepatan maksimum sensor, dan percepatan maksimum sensor. Yang pertama kita akan menjawab tentang periode getaran. Diketahui masanya itu 5 kg dan konstanta pegasnya itu 2000 Nm. Yang ditanya itu adalah periodenya. Jadi kita menggunakan rumus 2pi dikali akar M per K. Kita masukin aja langsung, masanya 5 kg, K nya tadi 2000 Nm. Kita dapat 0,0025, akar dari 00,25 kita dapat 0,05. 2pi kali 0,05 kita dapat 0,314 second. Selanjutnya kita menjawab frekuensi getaran. Diketahui periode yang tadi kita sudah dapat yaitu 0,314 second. Yang ditanya adalah frekuensi tau F. Jadi kita menggunakan rumus 1 dibagi periode. Kita langsung masukin aja 1 bagi 0,314 kita dapat 3,185 Hz. Lanjut kita mengerjakan kecepatan maksimum. Diketahuinya tadi amplitudonya 3 cm, kita konversi ke meter jadi 0,03 meter. Frekuensi yang tadi kita dapat 3,185 Hz. Ditanyanya adalah Vmax. Kita menggunakan rumus V
Vmax sama dengan A kali omega sama dengan A kali 2pi kali F. Kita langsung masukin aja tadi amplitudenya, kita dapat 0,03 dikali 2pi dikali tadi frekuensinya kita dapat 3,185 sama dengan kita dapat di sini 0,60 di meter per second. Yang terakhir ada percepatan maksimum. Diketahui tadi amplitudenya 0,03 meter atau tadi yang sebelum konversi 3 cm. Konversi konstanta pegasnya itu 2000 Nm, masanya itu 1000 kg, ditanyanya adalah A max atau percepatan maksimum. Kita menggunakan rumus A max sama dengan A dikali K per M. Kita langsung masukin aja, amplitudenya tadi 0,03, K nya tadi 2000 dibagi M nya tadi 5 sama dengan 0,03 dikali 400. Kita mendapatkan misalnya 12 meter per second kuadrat. Oke, baik. Di sini tuh kita ada soal sebuah tiang penjaga air berbentuk silinder memiliki massa tiang yang diabaikan dan dianggap sebagai pegas vertikal dengan konstanta kekakuan K sama dengan 40.000 Newton per meter. Di puncak tiang terpasang tangki air dengan massa 10 kg. Jika tangki ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan, hitunglah frekuensi alami dan periode getar tangki tersebut. Nah, jadi diketahui ada kekuatan tangki sama dengan 40.000 Newton per meter. Ada massa tangki sama dengan 10 kg dan ada pi, kan sudah common sense lah, 1,4. Nah, ditanyanya adalah frekuensi getaran alami getaran dan ditanya juga periode. Nah, pertama-tama kita hitung dulu frekuensi alami dulu. Rumus frekuensi adalah 1/2pi dikali akar K per M. Jadi kalau kita masukin 1/2 kali 3,4 dikali 40, kan K-nya 40.000 dibagi 100. Nah, jadi 1 bagi 6,28 dikali coret, berarti akar 400. Ya, akar 400 adalah 20. Berarti saat ini 1 bagi 6,28 kali 20 atau 20 bagi 6,28 sama dengan 3,18 Hz. Dah. Sekarang kita ngitung periodenya. Periodenya atau T ya adalah 1/F. Kebalikan dari F. Berarti tadi F-nya kan kita sudah ketahui adalah 3,18 Hz kan. Jadi tinggal dibagi 1 dibagi 3,114 ya. 18 maksudnya. Berarti sama dengan 0,314. Periode satuannya sekon. Sudah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal yaitu bisa saya langsung bacakan. Sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO baja memiliki massa gelagar lantai sebesar massa 2000 kg. Ketika sekelompok orang berjalan secara kompak di atasnya, lantai jembatan mengalami getaran harmonik sederhana vertikal.
Nah, posisi lenturan lantai jembatan tersebut setiap detiknya memenuhi bersamaan getaran Y sama dengan 0,05 sin dan 6 pi T atau waktu, dan dimana Y ini dalam meter dan T ini dalam second. Nah, jika struktur jembatan tersebut memiliki konstanta kekakuan bekas sebesar K sama dengan 72.000 Newton per meter, coba tentukan. Nah, di sini kita harus mencari kecepatan maksimum Vmax-nya, yaitu getaran lantai jembatan tersebut, dan kedua percepatan maksimum atau max yang dialami lantai jembatan, dan tiga itu energi kinetik atau EK lantai jembatan saat simpangan Y berada pada jarak 0,03 meter dari titik setimbangnya. Nah, ini kita bisa lihat di gambar yang tadi dikatakan masanya 20.000 kg, yaitu masanya itu ada di sini, dan kekakuan bekas ini ya, dan kekakuan bekas yang seperti di soal ini itu ada di sebelah sini. Jadi ini jembatannya, ini kekakuan bekasnya, dan ini tumpuan roll sendinya. Nah, kita lanjut ke cara pengerjaan. Oke, lanjut. Pertama kita cari yaitu mencari kecepatan maksimum. Nah, pertama kita sebelum mencari, kita harus mencari diketahuinya ya. Diketahui datanya itu dalam data tadi kita adalah massa sama dengan 2000 kg dan K sama dengan 72.000 Newton per meter. Lanjut Y atau simbangan itu 0,05 sin 6 pi T. Nah, ini kita tadi kan ada tertulis per meter ya itunya. Nah, lanjut ketika sudah diketahui, kita langsung lanjut ke yang disuruh cari yang pertama, yaitu mencari kecepatan maksimum atau Vmax. Nah, yang bisa kalian ketahui sebelumnya itu bentuk umum GHS, yaitu sama dengan Y sama dengan amplitudo sin kali omega kali T atau waktu. Nah, untuk amplitudo dalam soal kan tadi sudah dikasih tahu, amplitudonya itu adalah 0,05. Itu ada di sini ya. Ini 0,05 sin. Nanti kita langsung saja tulis A amplitudo itu 0,05 M. Kenapa M? Karena di sini per meter ya. Lanjut untuk omeganya kita sudah temu ya. Karena di sini kan omega V kan di sini tuh omeganya sudah ada, yaitu 6 pi. Nah, langsung aja kita ke rumus Vmax. Untuk rumus Vmax ini, Vmax kan tahu sendiri lah, sebelumnya sudah dijelaskan tadi, Vmax itu sama dengan omega dikali amplitudo. Nah, di sini kan omeganya sudah ketemu, yaitu 6 pi dikali untuk amplitudonya itu 0,05 meter, 0,05 meter. Nah, di sini bisa kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu Vmax sama dengan 0,3 pi per meter per second. Nah, kita bisa menyederhanakan hasil ini menjadi yaitu Vmax sama dengan 0,942 meter per second. Oke, ini hasilnya yang tadi, dan ini hasil sederhananya. Nah, karena untuk kecepatan maksimum sudah ditemukan, kita langsung kedua, yaitu mencari percepatan maksimum yang disuruh tadi, yaitu Max. Nah, untuk Max sendiri, rumus percepatan yang diketahui tadi itu, rumus percepatan adalah A sama dengan min amplitudo atau A ya dikali omega pangkat 2 sin omega kali T. Nah, kenapa min? Seperti tadi itu percepatan selalu menuju titik setimbang ya teman-teman. Kenapa ini min? Oke, lanjut aja kita ke A max sama dengan amplitudo dikali omega pangkat 2, yaitu A max sama dengan yang tadi sudah kita temukan, yaitu amplitudonya seperti yang di atas tadi ya, yang di soal ini itu 0,5, tulis saja 0,05 dikali omega pangkat 2. Nah, omeganya di sini 6 pangkat 2, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36 pi. Nah, langsung saja kita kalikan, hasilnya adalah 1,8 pi pangkat 2, dan satunya itu meter per second pangkat 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, itu sama dengan 17,76 meter per second 2. Nah,
hasilnya kan seperti ini ya. Hasil 17,76 meter per second per 2 itu tidak sesuai batas kenyamanan atau batas kenyamanan ISO yang biasa pada sipil, yaitu 0,5 per 0,7 meter per second 2. Nah, karena ini melebihi batas kenyamanan ISO nya berarti. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu kita mencari energi kinetik atau IG. Nah, ini tuh kita harus mencari kan simpangan Y-nya. Simpangan Y-nya kan tadi udah disebut ya. Saat simpangan Y-nya itu 0,03 M itu dapat dari yang tadi hasil yang di sini. Oke, tadi 0,05 dari 0,025 dan 0,03 itu hasilnya adalah pangkat 2 itu 0,0009. Nah, hasilnya adalah G sama dengan 36.000 dikali 0,016. Nah, hasilnya adalah 57,6 joule. Nah, ini tuh adalah sisa energi kinetik pada saat Y 0,75 03 maksudnya 0,03. Oke, mungkin pengerjaannya soalnya seperti ini ya tadi.